Halo guys, welcome back to my channel. Di video ini saya akan membahas benzena dan turunannya. Mulai dari A. Rumus struktur dan tata nama benzena beserta turunannya. B. Reaksi benzena. C. Sifat benzena dan turunannya. D. Kegunaan dan dampaknya benzena beserta turunannya, serta dampak negatif dan positif dari benzena dan dampak akibat dari benzena, serta manfaat dan tujuan awal pembuatannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apakah kalian tahu senyawa turunan benzena juga terkandung dalam rokok yang diketahui sangat beracun serta dapat menimbulkan penyakit kanker dan leukemia? Menghisap bau lem juga diketahui sangat berbahaya karena komponen terbesar dari lem merupakan senyawa benzena dan turunannya. Senyawa benzena kali pertama ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Faraday menemukan senyawa benzena dari suatu gas yang digunakan dalam lampu penerangan. Senyawa ini memiliki rumus molekul C6H6. Jika memperhatikan rumus molekulnya, kita dapat mengetahui bahwa benzena merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Penemuan senyawa benzena oleh Michael Faraday tersebut dijadikan dasar untuk penemuan selanjutnya tentang struktur benzena oleh Friedrich August Kekulé. Biasanya, suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap mudah mengalami reaksi adisi. Akan tetapi, ikatan rangkap pada senyawa benzena sukar mengalami reaksi adisi dan justru lebih mudah mengalami reaksi substitusi, seperti halnya senyawa alkana. Setelah sekian lama, para kimiawan meneliti dan mencari struktur benzena yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Pada tahun 1865, Friedrich August Kekulé mengemukakan pendapatnya tentang struktur benzena. Menurut Kekulé, senyawa benzena berbentuk siklik atau rantai tertutup dan segi enam beraturan dengan sudut antara atom karbon 120 derajat. Setiap atom C mengikat satu atom C yang lain sehingga terdapat 3 buah ikatan rangkap 2 yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Setiap atom C pada cincin benzena memiliki sifat dan fungsi yang sama. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan panjang ikatan antara atom C. Semua ikatan antara atom C dalam cincin benzena panjangnya sama, yaitu 140 pikometer atau 140 pm. Ikatan ini lebih pendek daripada ikatan tunggal C sampai C, 154 pikometer, tetapi lebih panjang daripada ikatan rangkap 133 pikometer. Semua ikatan antara atom C memiliki panjang yang sama. Berarti karakter dan fungsi setiap atom C dari benzena tersebut juga sama. Nama benzena merupakan nama umum trivial yang sudah lazim digunakan. Adapun nama IUPAC-nya adalah 1,3,5-siklohextaryena. Akan tetapi nama IUPAC-nya tersebut jarang digunakan. Senyawa yang terbentuk ketika satu atom lebih atom H dari benzena digantikan oleh gugus lain dikenal dengan senyawa turunan benzena. Benzena dan turunannya ini digolongkan ke dalam senyawa aromatik. Dalam sistem penamaan IUPAC, cincin benzena dianggap sebagai induk sama seperti alkana rantai lurus. Jika sebuah cincin benzena terikat pada rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsional atau pada suatu rantai alkana yang terdiri atas 7 atom karbon atau lebih,
maka benzena tersebut dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk. Nama substituen benzena adalah fenil C6H5-min. Penamaan atom karbon dalam benzena yang mengikat substituen diberi nomor terkecil. Kelompok senyawa ini diberi nama dengan nama lazimnya atau dengan cara menyebutkan nama gugus yang menggantikan atau mensubstitusi atom hidrogen kemudian diikuti dengan akhiran benzena. Berikut manfaat etilbenzena dan klorobenzena. Gugus fenil terbentuk ketika benzena melepaskan satu atom H. Dalam kelompok senyawa ini, fenil dianggap sebagai substituen. Penamaannya dilakukan dengan cara menyebutkan posisi gugus fenil diikuti oleh nama rantai induknya. Berikut manfaat kloroetana. Kelompok senyawa turunan benzena ini terbentuk oleh adanya substitusi atom hidrogen pada toluena. Atom atau gugus atom yang menggantikan hidrogen ini bermacam-macam, dapat berubah atom klorin ataupun gugus hidroksi min OH dan amina min NH2. Berikut manfaat toluena dan benzil alkohol. Jika suatu senyawa turunan benzena mengandung dua gugus fungsional, senyawa tersebut akan memiliki 3 buah isomer, yaitu isomer posisi orto, O-, meta, M-, dan para, P-. Posisi orto menunjukkan posisi 1, 2, meta menunjukkan posisi 1, 3, sedangkan para menunjukkan posisi 1, 4. Urutan prioritas penomoran untuk beberapa gugus fungsional sebagai gambar anak panah tersebut. Semakin ke kiri menunjukkan gugus fungsional yang semakin prioritas dan penomorannya pun dengan nomor yang semakin kecil. Turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus fungsional seperti masing-masing dapat mengandung gugus fungsional yang sama atau berbeda. Sistem orto, O-, meta, M-, dan para, P- tidak dapat diterapkan dan hanya dapat dinyatakan dengan angka. Urutan prioritasnya sama dengan urutan prioritas penomoran pada tata nama turunan benzena dengan 2 gugus fungsional. Berikut manfaat vanilin. Senyawa turunan benzena ini memiliki struktur molekul yang terdiri atas 2 atau lebih cincin benzena yang bergabung pada posisi tertentu. Berikut manfaat fenantrena. Gugus fungsi pada senyawa turunan benzena terbentuk melalui reaksi substitusi. Reaksi substitusi pada benzena ini lebih mudah terjadi dibandingkan reaksi adiksi. Reaksi adisi hanya dapat berlangsung jika dilakukan pada suhu tinggi dengan bantuan katalis.
Berikut ini merupakan beberapa reaksi pada benzena yang dapat digunakan untuk membuat senyawa turunan benzena. Sifat fisik merupakan sifat zat yang diamati secara langsung, seperti wujud, bau, warna, kekerasan, dan sifat kelarutan. Wujud zat pada suhu tertentu dapat dilihat dari nilai titik leleh dan titik didihnya. Suatu zat yang berada pada suhu di bawah titik lelehnya, dalam kurung pada tekanan tetap, akan berwujud padat. Jika berada pada suhu di antara titik leleh dan titik didihnya, zat itu akan berwujud cair. Adapun pada suhu di atas titik didihnya, zat itu akan berada dalam bentuk gas. Pada suhu ruangan, benzena berwujud cair dengan bau yang khas, tidak berwarna, bersifat racun, dan mudah terbakar. Derajat keasaman merupakan salah satu sifat kimia benzena dan turunannya yang dapat kita pelajari pada bagian ini. Kita dapat memperkirakan derajat keasaman suatu senyawa dengan nilai Ka atau Kb min-nya. Perhatikan nilai Ka atau Kb senyawa turunan benzena pada tabel berikut. Fenol dan asam benzoat termasuk asam lemah. Asam benzoat lebih kuat dibandingkan fenol. Fenol yang memiliki gugus fungsi min OH ternyata bersifat asam lemah, yang berarti melepaskan atau memberikan ion H+. Sedangkan anilin yang memiliki gugus min NH2 bersifat basa lemah, yang berarti menerima ion H+. Benzena banyak digunakan sebagai pelarut nonpolar, misalnya dalam pembersih cat dan pembersih karburator. Benzena juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senyawa turunan benzena, bahan pembuatan plastik, bahan peledak, tinta, zat pewarna, karet sintetik, nilon, dan deterjen. Selain memiliki banyak kegunaan, benzena juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Dampak yang ditimbulkan bervariasi bergantung pada beberapa faktor, yaitu A. Jumlah benzena yang memengaruhi, B. Jangka waktu pemaparan atau terinfeksi dengan benzena, C. Daya tahan setiap individu terhadap benzena. Jangka waktu akumulasi benzena dapat digolongkan menjadi dua, yaitu akumulasi akut sekitar 14 hari dan akumulasi kronis berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Akumulasi akut benzena dapat menimbulkan sakit kepala, iritasi mata, iritasi kulit, dan gangguan pada paru-paru. Adapun akumulasi kronis dapat menyebabkan leukemia, yaitu kanker pada jaringan pembentuk sel darah putih, anemia, pendarahan hebat, gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan pada organ reproduksi wanita, gangguan perkembangan janin, serta dapat mempengaruhi jumlah dan susunan gen. Oleh karena itu, fungsi benzena sebagai pelarut sering digantikan oleh toluene. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol digunakan untuk membuat karbol, suatu desinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Dalam bentuk resin, fenol digunakan untuk mengawetkan kayu, membuat konstruksi bangunan, dan juga digunakan dalam industri sepeda motor. Adapun dampak negatifnya, fenol dapat merusak jaringan protein dalam tubuh. Contohnya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Asam benzoat dalam bentuk garamnya, nipagin dan nipasol digunakan sebagai zat pengawet makanan, yaitu saus kecap dan sirup dan minuman. Asam benzoat tidak boleh digunakan secara berlebihan.
Penggunaan asam benzot dalam jumlah besar dapat menyebabkan hiperaktif pada anak dan pada beberapa orang dapat menimbulkan alergi. Adapun nipagin dan nipasol juga dapat menyebabkan alergi pada kulit dan mulut. Asam salisilat ditambahkan ke dalam bedak dan salep sebagai zat antifungi, anti jamur. Zat ini juga digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit kulit seperti panu dan kutu air. Selain itu, asam salisat juga ditambahkan dalam sampo karena dapat mengikis lapisan ketombe dan secara aktif menghambat pertumbuhan mikroorganisme di kepala. Penggunaan asam salisat sebagai pengawet dapat menimbulkan iritasi dan sakit lambung. Asetosal atau dikenal juga dengan nama aspirin digunakan sebagai zat analgesik, yaitu penghilang rasa sakit, dan zat antipiretik, penurunan panas. Oleh karena itu, aspirin digunakan sebagai obat sakit kepala, sakit gigi, dan demam. Selain sebagai zat analgesik dan antipiretik, ternyata aspirin juga dapat digunakan sebagai obat penyakit jantung. Namun penggunaan dalam jangka waktu lama dapat mengiritasi lapisan mukosa lambung sehingga menimbulkan sakit maag. Selain itu, aspirin juga dapat menyebabkan gangguan ginjal, alergi, dan asma. Paracetamol dikenal juga dengan nama acetaminophen. Obat ini memiliki khasiat yang sama seperti aspirin, tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat sakit kepala atau demam yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif paracetamol ini. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada ginjal dan hati. BHT, butil hidroksitulena, dan BHA, butil hidroksianisol digunakan sebagai zat antioksidan untuk mencegah bau tengik pada minyak goreng dan mentega. Penggunaan bahan PHT dan BHA yang berlebihan pada makanan dapat menimbulkan reaksi alergi, terutama pada anak-anak. Kedua senyawa ini dalam jumlah besar diuji cobakan pada tikus, dapat menimbulkan tumor pada jantung dan hati. Benzil alkohol digunakan sebagai alat zat antiseptik dalam obat kumur untuk mengurangi bau mulut. Selain itu, benzil alkohol juga digunakan sebagai pelarut untuk gelatin, kasein, selulosa, asetat, dan cat, serta merupakan bahan untuk membuat benzaldehid dan difenilmetana. Zat warna azo merupakan senyawa turunan benzena dan digunakan sebagai pewarna sintetik. Pewarna jenis ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pewarna tekstil dan pewarna makanan. Kelompok pewarna tekstil tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan karena dapat menimbulkan kanker. Adapun penggunaan kelompok pewarna makanan perlu dibatasi sehingga tidak membahayakan kesehatan. Jika digunakan secara berlebihan, kelompok pewarna makanan ini tetap dapat berpotensi sebagai senyawa karsinogenik. Karsinogenik adalah zat yang berpotensi menyebabkan kanker. Zat ini tidak hanya ditemukan pada makanan pemicu kanker, tetapi juga terdapat dalam bahan kimia, obat-obatan, virus, hingga sinar radiasi, di mana kanker paparan kimia berisiko lebih tinggi memicu kanker. TNT merupakan senyawa turunan benzena yang banyak digunakan sebagai bahan peledak. Senyawa ini diperoleh dengan mereaksikan toluena dengan asam nitrat HNO3 pekat dan asam sulfat H2SO4 pekat. Penggunaan TNT secara tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan dan korban jiwa yang besar. Bahan peledak ini hanya boleh digunakan dalam bidang militer, pertambangan, dan kepentingan ilmu pengetahuan. Senyawa anilin digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan turunan benzena lainnya. Hal ini disebabkan gugus min NH2 pada anilin bersifat reaktif sehingga mempermudah terjadinya reaksi substitusi. Sifat reaksi ini menyebabkan reaksi substitusi pada anilin dapat berlangsung meskipun tanpa menggunakan katalis.
Anilin juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan golongan sulfa seperti sulfanilamid dan sulfamerazin. Anilin dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, muntah, dan gejala insomnia atau suka tidur.